Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dayana Eka Putri yang menjadi moderator untuk saat ini. Materi pertama itu tentang kekerasan terhadap perempuan yang akan dijelaskan oleh Mbak Sheila. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya, Sheila, akan membahas satu topik penting yang sering terjadi di sekitar kita, tapi kadang masih dianggap tabu, yaitu kekerasan terhadap perempuan. Tujuannya adalah supaya kita semakin sadar, peduli, dan bisa mengambil peran dalam mencegah maupun menangani kasus seperti ini. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu kekerasan terhadap perempuan. Secara umum, kekerasan ini mencakup berbagai bentuk, bukan cuma fisik. Ada 4 jenis utama. Yang pertama, kekerasan fisik, misalnya pemukulan, penamparan, atau bentuk kekerasan lainnya yang melukai tubuh. Yang kedua, ada kekerasan psikologis atau emosional. Ini bentuknya seperti hinaan, ancaman, ataupun perlakuan yang bikin korban merasa rendah diri ataupun takut. Selanjutnya, kekerasan seksual. Ini yang paling sensitif. Bisa berupa pemaksaan hubungan seksual, pelecehan, ataupun eksploitasi. Selanjutnya ada kekerasan ekonomi. Misalnya ketika perempuan dikendalikan secara finansial, tidak diberi akses untuk bekerja ataupun menggunakan uang sendiri. Next. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis kekerasannya, pemerintah perlu hadir lewat regulasi, perlindungan hukum, dan lembaga pendukung. Tapi peran masyarakat juga nggak kalah penting, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, sampai RT maupun RW. Oke, itu tadi sekilas tentang kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana kita bisa berperan. Mencegah kekerasan bukan cuma tugas korban, tapi tanggung jawab kita semua. Mari kita jadi generasi yang peka, berani bersuara, dan saling jaga. Terima kasih atas perhatiannya, semoga materi dari saya bisa menjadi bekal untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya Mbak Sheila. Kemudian ada juga materi berikutnya, kekerasan di lingkungan, yang akan dijelaskan oleh Gatan. Ya, perkenalkan, saya Gatan Parasudatmaja. Di sini saya akan membahas tentang kekerasan di lingkungan masyarakat. Yang pertama dari latar belakangnya dulu. Kekerasan dalam masyarakat seringkali dipicu oleh perbedaan identitas termasuk agama. Moderasi beragama hadir sebagai pendekatan yang damai dan solutif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi pengertiannya. Pengertiannya yang pertama ada kekerasan masyarakat, merujuk pada tindakan yang merugikan secara fisik, psikologis, dan struktural. Lalu ada pengertian dari moderasi beragama juga, merupakan sikap beragama yang dicirikan oleh keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis kekerasan berbasis agama, meliputi serangan fisik atau pengusiran, intimidasi atau stigma secara psikologis, dan diskriminasi melalui kebijakan struktural. Next. Selanjutnya ada faktor pemicu kekerasan. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya kekerasan adalah pemahaman agama yang sempit, politik identitas, dan kurangnya dialog antarumat beragama, serta ketimpangan sosial ekonomi. Itu saja yang dapat saya bahas dalam materi kekerasan dalam lingkungan masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Gatan dan Mbak Sheila atas penyampaian materinya. Door prize-nya itu buat yang penanya. Kita akan ambil 2 penanya. Jika ada yang ingin bertanya, boleh angkat tangan. Oke, untuk Mbak Nabila dulu, boleh? Silahkan. Baik,
Baik, perkenalkan nama saya Nabila. Saya izin bertanya, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh layanan konseling dan bagaimana pendampingan korban dalam membantu perempuan korban kekerasan? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nabila. Untuk saat ini kita tampung dulu ya. Oke, selanjutnya boleh Mbak Siti Nurtilah, silahkan. Perkenalkan, nama saya Siti Nurtilah. Saya mau bertanya, apa sih yang harus kita lakukan kalau misalkan kita tuh jadi korban kekerasan di lingkungan kita sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Siti Nurtilah. Untuk pertanyaan-pertanyaannya boleh dijawab oleh Mbak Sheila atau Mas Gatan. Silakan Mbak Sheila. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Mbak Nabila. Saya ulangi pertanyaannya tadi, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh layanan konseling dan pendampingan korban dalam membantu perempuan korban kekerasan? Izin menjawab, layanan konseling dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan menghadapi berbagai tantangan besar. Salah satunya adalah stigma sosial yang membuat korban enggan mencari bantuan karena takut disalahkan ataupun dipermalukan. Selain itu, masih banyak layanan yang kekurangan tenaga profesional yang terlatih secara khusus dalam menangani trauma. Di daerah terpencil, akses terhadap layanan ini juga sangat terbatas. Koordinasi antar lembaga seringkali tidak berjalan efektif dan minimnya dukungan anggaran dari pemerintah membuat layanan ini belum maksimal. Tak jarang, korban juga menghadapi ancaman dari pelaku yang membuat proses pendampingan menjadi semakin sulit. Apakah menjawab pertanyaannya Mbak Nabila? Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya bisa dijawab oleh Mas Gatan. Oke, tadi pertanyaan kan apa yang harus dilakukan jika menjadi korban kekerasan dalam lingkungan, ya kan? Nah, yang pertama, jika menjadi korban, langkah yang bisa diambil adalah segera mencari bantuan dari orang terpercaya seperti keluarga, guru atau teman. Terus ada melapor ke lembaga atau pihak berwenang seperti polisi atau lembaga perlindungan anak atau perempuan. Lalu mendapatkan dukungan psikologis atau konseling. Yang kelima, yang terakhir tuh mencatat atau menyimpan bukti kekerasan jika aman untuk dilakukan. Sekian. Oke, bagaimana Mbak Siti Nurtilah? Apakah sudah cukup? Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dan terima kasih atas partisipannya untuk hari ini. Kami meminta maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih.